Assalamualaikum, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi bahasa Indonesia pada hari ini kita akan belajar tentang menginterpretasi laporan hasil observasi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi serta menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu ringkasan. Nah, jadi di sini ringkasan itu adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli. Nah, bedanya dengan simpulan, kalau kalian mencari simpulan itu adalah pokok utama dari sebuah teks. Jadi topik atau apa yang dibicarakan di dalam sebuah teks itu adalah simpulan. Nah, kalau ringkasan itu kalian mencari hal-hal penting di dalam sebuah teks, kemudian kalian jadikan satu dalam penyajian singkat seperti karangan aslinya. Nah, seperti itu perbedaan antara ringkasan dan juga simpulan. Kadang-kadang kan sering ada yang keliru antara ringkasan dan simpulan. Nah, baik, yang selanjutnya ke materi menyusun sebuah ringkasan. Nah, untuk menyusun sebuah ringkasan, di sini ada tahap-tahapnya. Untuk yang pertama, kalian bisa membaca dan tentunya memahami isi teks melalui identifikasi atau menganalisis teks tersebut. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Kemudian yang kedua, kalian bisa menemukan pokok-pokok informasi atau hal-hal penting dengan mencari kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, yang terakhir adalah menghilangkan kalimat penjelas pada paragraf tersebut. Jadi di setiap paragraf itu pasti ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, bisa kalian lihat di slide-nya. Kalimat utama itu kalimat yang berisi pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf. Jadi kalimat utama itu intinya dari sebuah paragraf itu apa yang dibicarakan. Nah, itu kalimat utama. Kemudian kalimat penjelas itu adalah kalimat pendukung atau penguat gagasan, biasanya berisi contoh-contoh. Nah, ini adalah kutipan teks laporan hasil observasi berjudul Wayang. Untuk contoh yang pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kemudian UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, di dalam paragraf ini yang menjadi pembicaraan itu adalah tentang wayang sebagai seni pertunjukan asli dari Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini adalah pembagiannya antara kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nah, untuk kalimat penjelasnya di sini ada pada paragraf yang kedua dan ketiga. Jadi kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama dan kalimat penjelasnya itu ada di kalimat kedua dan ketiga. Nah, kalimat kedua dan ketiga ini merupakan penjelas, yaitu ada nama lembaganya, kemudian ada tanggal. Di situ kemudian ada lagi alasan mengapa wayang itu sebagai warisan mahakarya dunia. Oke, bisa dipahami perbedaan antara kalimat utama dan juga
kalimat penjelas. Pokoknya kalau kalimat utama itu dia hanya memberi keterangan atau penjelasan, biasanya berupa tanggal, berupa nama atau lembaga yang terlibat, atau contoh-contoh atau klasifikasi tentang objek yang sedang dibicarakan. Nah, itu adalah kalimat penjelas biasanya. Nah, sekarang contoh yang kedua, bisa kalian baca di slide-nya. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 kalimat dalam satu paragraf. Nah, ini berikut pembagiannya antara yang mana kalimat utama dan yang mana kalimat penjelas. Nah, dalam paragraf tadi bisa kita lihat ya, yang dibicarakan secara dominan dalam paragraf tersebut tentang wayang kulit yang dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Jadi di situ jenis wayang kulit yang dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya itu adalah kalimat intinya. Nah, kemudian kalimat penjelasnya itu ada di kalimat kedua dan ketiga sama seperti contoh pertama tadi. Nah, pada kalimat penjelas yang ini bisa kita lihat ada pembagian atau klasifikasi nama wayang. Nah, ada wayang purwa, terus wayang purwa itu tadi terbuat dari kulit kerbau yang ditatah, kemudian diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule, dan juga ada yang namanya cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah, itu menjelaskan tentang contoh dari wayang kulit yang dilihat dari segi umur dan gaya pertunjukannya. Nah, ini adalah contoh ringkasan gabungan dari 2 paragraf tadi, yang mana diambil pada contoh 1 itu pada kalimat pertama, pada contoh 2 juga diambil dari kalimat pertama dan digabungkan menjadi 1. Nah, inilah yang dinamakan ringkasan. Jadi kalau dalam sebuah teks itu ada 8 paragraf, berarti kalian harus mencari 8 pokok utama yang kemudian nanti dijadikan satu menjadi sebuah ringkasan. Nah, itu saja penjelasan pada